Nama saya Timinus Gujangge. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan, yaitu salah satu orang hebat yang saya dikasih dari Tuhan, bernama Blackson Kamargi. Saya biasa panggil Blackson, artinya dia adalah laki-laki hitam yang hadir dalam hidup saya, yang diberikan oleh Tuhan. Semasa kecil kami berdua memiliki visi yang begitu panjang. Visi dan misi kami adalah kami berdua harus menjadi orang sukses. Ketika kami masuk di sebuah sekolah negeri 1, yaitu SD Negeri 1 Jigi, yang pernah kami sebut Jiwa Dolma. Ketika waktu itu kami memulai visi dan misi kami berdua sama-sama mau jadi seorang dokter. Sehingga kami sudah mulai belajar, sudah mulai memotivasi kami diri sendiri, sampai kami sama-sama lulus di tahun 2010. Setelah lulus, kami masih pegang prinsip kami yang mau menjadi dokter, lalu datang ke kota Wamena. Kami berdua sama-sama masuk di salah satu sekolah, yaitu SMP Bethlehem Wamena di Jalan Bayangkara. Setelah kami masuk di situ, kami selalu belajar tentang biologi, karena guru kami pernah mengajarkan kami waktu SD, mau jadi dokter itu harus belajar banyak tentang biologi. Kami belum paham, tapi kami punya inisiatif. Kami harus menghafal nama-nama rongga manusia, rangka manusia, semua kami hafal. Sejarah di luar dari guru. Bahkan kami juga selalu aktif bertanya dalam pelajaran berlangsung di sekolah. Setelah kami lulus, kami berpisah waktu SMA, tapi visi dan misi kami tetap terjaga. Membangun komunikasi selalu ada. Sampai setelah masuk perguruan tinggi, Blackson tetap melanjutkan perguruan tinggi dengan jurusan yang sebelumnya dia pilih. Saya gagal. Setelah itu 2016 kami dua berkomitmen untuk belajar tentang perjuangan kebebasan manusia, karena kami tahu dan kami sadar akan arti daripada manusia itu sendiri. Sehingga selama kami masih ada itu, kami sendiri membuat grup sendiri. Di dalam grup itulah kami bahas tentang siapa manusia, kenapa Tuhan menempatkan kami berdua di tanah Papua, apa itu Papua itu sendiri, terus di dalam Papua itu apa saja yang ada. Kami belajar inisiatif sendiri, mencari informasi, mencari buku tentang pengetahuan Papua. Ketika 2010 itu saya mengalami sakit. Sakit itu masih terus dari SD sampai dengan 2013 saya lulus, itu pun masih ada. Akhirnya beliau selalu mengobati saya dengan cara membawa senyum, memotivasi saya, mendoakan saya. Bahkan dia kadang-kadang ambil puasa sampai dia bisa hampir mati, untuk tujuannya untuk menyembuhkan penyakit saya. Semasa waktu dia pernah bicara, ini tugas saya sebelum saya masuk sekolah bagian kedokteran yang menyelamatkan manusia. Saya harus punya dasar, yaitu menyelamatkan dirimu. Itu saja tujuan dia. Setelah begitu kami dua masuk, dia selalu bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana, sudah makan apa belum, sudah ada uang kah belum. Pertanyaan selalu ada terus. Saya pun memikirkan, sadar. Sampai akhirnya dia sudah mulai sakit 2018.
2018 itu dia mengalami sakit gejala-gejala saja. Akhirnya saya sadar dan saya berpikir, oke, selama saya masih ada, dia menjadi guru saya, dia menjadi dokter saya, dia menjadi orang tua saya, dia menjadi perjuangan saya. Oke, bagaimana saya harus menyelamatkan dia walaupun kami berdua mengalami penyakit yang begitu berat. Penyakit kami itu tidak bisa kasih tahu siapa-siapa, tapi itu menjadikan hal beda. Bagaimana kami dua itu sama-sama mendoakan, saling mendukung, membantu tanpa siapapun. Dia juga kadang menjadi gembala, menjadi pendeta. Kadang-kadang dia juga menjadi orang budayawan. Lalu dia mengajar tentang soal budaya, pernah mengajar saya tentang cara hidup yang bagus, cara hidup yang sehat, terus cara penyampaian yang bagus. Dia selalu mengajarkan. Saya bangga ketika itu. Sampai di 2019 kami berdua datang pulang ke Papua karena mengalami kejadian rasialisme dari negara terhadap kami Papua. Sebelum kami pulang, saya pun tetap bertanya terus, dia masih terlambat, saya duluan di Papua. Saya tetap begitu berusaha membangun komunikasi. Ternyata dia mengalami sakit. Saya sudah memulai telepon video call. Dia menjadikan penyakit itu rahasiakan sehingga dia tidak mau angkat. Tapi telepon biasa angkat. Lalu seolah-olah dia bisa mengobati saya lagi dengan cara semangat, tertawa dan lain-lain. Sampai ketika saya ketemu dia di Yasar Manimbi, saya melihat begini, badan sudah jatuh. Akhirnya saya sudah memulai membangun komunikasi dengan pihak keluarga. Tolong doakan, tolong mencari akar persoalan ini. Selama kami 9 bulan tinggal di Jayapura, itu kami sudah memulai berbagi persoalan, belajar diskusi sejarah individu, belajar menulis, belajar menjadi obat, bahkan sampai dia bisa mengajak saya ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Dia tidak bisa percaya bahwa dia sedang sakit. Demikian pula saya, karena tujuan dia itu mengobati saya secara total. Saya juga dilihat dia sakit. Saya juga mempunyai pikiran untuk bagaimana sampai dia harus sehat. Setelah itu berjuang sampai bulan ke-6, itu saya harus balik ke kota studi saya sebelumnya. Saya tinggalkan dia selama dia masih sakit. Saya pergi pun saya sakit. Setelah saya tiba di Malang, saya sempat komunikasi terus menerus. Sampai akhirnya suatu hari saya mendengar, "Om, saya mau berangkat, guru saya mau berangkat, dosen saya mau berangkat." Ini kata-kata yang